Di dalam di King James dikatakan, I will never leave you nor forsake you. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam King James kata I will never leave you. Tapi di dalam terjemahan aslinya itu double negatif. Jadi terjemahan aslinya adalah I will never leave you. Pernyataan kedua tadi adalah I will never forsake you, betul ya? Tapi dalam terjemahan aslinya triple negatif. Aslinya adalah I will never forsake you. Jadi kalau ayat ini kita baca menurut aslinya, maka akan menjadi seperti ini. I will never leave you. I will never forsake you. Jadi kalau saudara merasa saudara sendirian hari ini, merasa ditinggalkan, saudara merasa lonely, saudara nggak punya apa-apa, saudara merasa Tuhan nggak tahu Tuhan ada di mana, saudara harus percaya kepada firman Tuhan bahwa I will never leave you and I will never forsake you. Tema worship night kita malam hari ini adalah Facing the Giant. Menghadapi raksasa. Saya mau ajak saudara untuk keluarkan catatan saudara. Saya berdoa pada malam hari ini saudara bukan hanya sekedar dapat sesuatu knowledge, tapi saudara menerima kebenaran yang boleh menolong saudara. Saya mau definisikan raksasa itu di sini. Karena kalau dengar kata facing the giant kayaknya ngeri banget, pastor, saya harus berhadapan dengan raksasa. Definisi raksasa di sini artinya adalah sesuatu yang jauh lebih besar pengaruhnya dari keberadaan kita. Jauh lebih kuat daripada diri kita, yang mengintimidasi, yang mencekam, yang menakutkan. Raksasa itu bisa jadi seseorang. Saya berharap bukan istri Anda. Saya berharap bukan suami saudara. Raksasa itu bisa jadi sebuah keadaan yang saudara sedang hadapi. Raksasa itu bisa menjadi masalah kita sendiri, bisa jadi pergumulan kita, bisa menjadi tantangan atau tekanan di dalam kehidupan kita. Raksasa itu bisa bicara tentang hubungan, bicara tentang pernikahan, bisa bicara tentang keuangan, pekerjaan, sekolah, kuliah. Raksasa itu bisa bicara tentang sakit penyakit yang mungkin kita sedang alami. Raksasa itu bisa bicara tentang mental health yang selama ini mengganggu kita. Raksasa itu bisa menjadi adalah benteng-benteng di dalam pikiran kita. Yang
terbangun sedemikian rupa di dalam mindset kita. Raksasa itu bisa jadi karakter buruk kita. Raksasa itu bisa berbicara tentang masa lalu kita yang menghantui kita sampai dengan hari ini. Saya nggak tahu bagaimana saudara mengalami masa lalu saudara. Mungkin ada saudara yang mengalami masa lalu yang tidak baik. Dan itu berpotensi menjadi raksasa dalam kehidupan saudara. Hal-hal yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuasa, yang lebih kuat selain daripada Tuhan, itu berpotensi untuk menjadi raksasa di dalam kehidupan kita. Dan kalau bicara tentang raksasa, kita nggak bisa lepas dari kisah Daud, betul ya? Pada saat kita dengar raksasa, kita ingatnya Goliat langsung. Nah, ada satu kisah di dalam Bible yang sangat terkenal. Kalau saudara lahir dari keluarga Kristen dan saudara udah kecil dibawa oleh keluarga saudara, ayah ibu saudara, papa mama datang ke gereja ibadah, pasti dengar. Setidaknya sekali dalam hidup saudara pasti saudara dengar kisah tentang Daud dan Goliat, di mana bangsa Israel itu sedang berperang melawan orang-orang Filistin. Dan Goliat itu adalah seorang juara, champion, yang tampil dengan gagah perkasa, dengan tinggi yang dikatakan 3,2 meter. Saya bayangkan rata-rata pemain NBA itu 2 meteran. Ini 3 meter. 3,2 meter. Betapa tingginya dia. Saya rasa kalau naik angkot gak bisa dia. Karena dia harus tundukkan kepalanya. Dia keluar dengan segenap persenjataannya yang luar biasa. Di 1 Samuel 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 mari kita baca. Si Goliat ini dia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan dak." Jadi si Goliat ini pengennya kelahinya one on one. Dia gak suka berkelahi dengan antara pasukan dan pasukan. Goliat pengennya, "Ayo, aku udah keluar saat ini. Tunjuk satu orang untuk lawan aku," kata dia. Ayat ke-9 dikatakan, "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seseorang supaya kami berperang seorang melawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Di dalam NLT-nya, di dalam terjemahan dikatakan, "They were terrified and deeply shaken." Mereka begitu ketakutan dan tergoncang. Di dalam the message-nya dikatakan, "They were terrified and lost all hope." Mereka begitu ketakutan dan kehilangan semua pengharapan. Jadi betapa mencekamkan, betapa menakutkan, betapa mengkhawatirkannya itu pada saat itu. Nah, ketika kita berhadapan dengan raksasa-raksasa itu, yang hari ini mungkin kita nggak berjumpa dengan orang yang tingginya 3,2 meter lalu ngajak kelahi kita. Tapi saya katakan tadi bahwa raksasa itu bisa hadir dalam kehidupan kita dalam segala macam bentuk. Yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat daripada kehidupan kita. Nah, pada saat kita berhadapan dengan raksasa itu, tentu kita nggak bisa mengabaikannya, kita nggak bisa membiarkannya, kita nggak bisa pasif. Kita nggak bisa menganggap itu baik-baik saja, atau bahkan kita menyerah, tetapi kita harus berperang melawannya, kita harus menaklukkannya, sekalipun itu besar dan kuat. Katakan amin. Nah, pertanyaannya gimana caranya menghadapi raksasa itu? Karena raksasa yang kita nggak hadapi, raksasa yang nggak kita perangi, raksasa yang kita nggak taklukkan, itu berpotensi besar untuk menjadikan kita hamba dari raksasa itu sendiri. Di ayat
ke-9 tadi dikatakan, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Jadi kalau kita nggak berani berhadapan dengan raksasa kita, kalau kita nggak berani berhadapan dengan raksasa kita, maka besar kemungkinannya kita mengalami perbudakan atau perhambaan dari raksasa yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau orang tidak mau menghadapi dan menaklukkan kebiasaan dosanya, maka dosanya akan memperhamba dia. Tidak peduli dia orang biasa, dia seorang hamba Tuhan yang diurapi sekalipun, kalau dia tidak berhadapan dengan masa lalunya, contohnya raksasa itu ada masa lalunya, maka raksasa itu akan memperhamba dia. Kalau orang tidak menghadapi dan menaklukkan masa lalunya, maka masa lalunya akan menguasai dia. Kalau orang tidak menghadapi dan menaklukkan raksasa keuangan atau pergumulan atau permasalahan keuangan, maka permasalahan dan pergumulan keuangan itu akan mengikat dia dan menghamba dia. So that's why kita ngerti bahwa, oh kalau gitu apapun yang membuat aku takut, membuat aku khawatir, yang membuat aku terikat, terintimidasi dalam kehidupanku, yang ada di luar maupun yang ada di dalam, kita mesti menghadapinya. Dan kita harus berperang melawan. Jadi nggak ada istilah kita status quo, lalu ya udah kamu di sana, aku di sini, lalu selesai urusanmu masing-masing. Nggak ada. Pada saat kita nggak deal with it, maka kita akan diperhamba olehnya. Apapun itu bentuknya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita fight our battle melawan raksasa itu. Sudah siap? Yang pertama adalah we need to see what God see. Kalau kita ingin berhadapan dengan raksasa yang ada di depan maupun ada di dalam hidup kita, kita perlu melihat apa yang Tuhan lihat. Kita harus menggunakan POV ya, zaman sekarang kan POV-nya. POV-nya Tuhan. Karena seringkali apa yang kita lihat dengan apa yang Tuhan lihat itu berbedanya jauh. Apa yang membuat seorang Daud yang masih muda, yang masih kemerahan, yang masih tidak berpengalaman dalam peperangan, dia bisa gagah berani menghadapi Goliat itu. Kenapa? Karena Daud bisa melihat Goliat dari POV-nya Tuhan. Dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat melalui POV-nya Tuhan? Yaitu pada saat kita bisa melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita melalui kacamata firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah kita? Apa yang firman Tuhan katakan tentang pergumulan kita? What God say about your situation? Apakah perkataan Tuhan tentang masalahmu yang kau hadapi saat ini? Pada saat kita menghadapi masalah kita, kalau bicara tentang seni peperangan, kita belajar bahwa kalau kita dalam peperangan, janganlah kita bertarung dalam ground level atau dalam level yang sama. Tapi berjuanglah naik ke dalam level yang lebih tinggi. Go to the higher ground. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi supaya kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Kalau dalam seni peperangan modern atau peperangan zaman tombak-tombakan, pedang-pedangan, seseorang yang bisa menguasai tempat yang lebih tinggi, dia punya kemungkinan menang yang jauh lebih besar daripada mereka yang berada di dalam lembah. Nah, di dalam konteks ini, we need go to the higher ground, naik ke tempat yang lebih tinggi, supaya kita bisa berada di tempat di mana Tuhan berada dan melihat seperti Tuhan melihat. Katakan amin. Kita perlu melihat sudut pandang yang lebih luas. Kita perlu punya perspektif yang benar. Makanya our stand position atau your stand position is very important. Tempat di mana kita berdiri itu sangatlah penting. Di mana kita berada sangatlah penting.
Saya yakin saudara di antara semua saudara pernah atau sering naik pesawat terbang, betul ya? Pada saat kita duduk di dalam pesawat, lalu pesawat itu mulai pushback, lalu mulai taxiing di runway. Kita melihat pesawat-pesawat yang lain di kanan kiri kita besar. Kita melihat gedung terminal airportnya besar. Tapi pada saat pesawat itu mulai laju di runway dan dia mulai terbang, mulai mengangkat terbang tinggi, perlahan demi perlahan, gedung airport yang tadinya kelihatan besar sekali, tanpa kita sadari tiba-tiba jadi kecil banget. Betul? Pesawat yang tadinya besar banget, pada saat kita sudah mulai take off di situ, kita lihat, kok jadi kecil-kecil? Makin terbang lebih tinggi, makin kelihatan lebih kecil. Pokoknya tadi pesawat yang kayaknya satu ruangan ini nggak cukup, tiba-tiba bagi seujung kuku aja, kecil banget dia. Pertanyaannya, apakah airportnya atau pesawatnya ciut? Susut gitu ya? Susut tiba-tiba kecil gitu, atau kita yang naik ke tempat yang lebih tinggi sehingga sudut pandang kita melihatnya beda dengan hal itu. Make your giant small. Saya nggak tahu saudara lagi hadapi raksasa apa dalam kehidupanmu. Buatlah raksasamu itu kecil. Caranya apa? Go to the higher ground. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Lihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Karena kalau saudara on the level sama raksasamu, maka akan saudara lihat, gila gede banget. Kayaknya gak sanggup aku lawannya. Makanya kita bilang, Tuhan aku gak sanggup. Terlalu besar masalahnya. Pergumulanku terlalu besar. Go to the higher level. Naik ke ketinggian. Naik ke level di mana Tuhan melihat. Buat kita, Goliat itu sangat besar. Sangat real, sangat nyata. Tapi buat Tuhan, Goliat is nothing. Katakan amin. So kata kuncinya adalah the power of the right perspective. Jadi kita harus punya cara pandang dan sudut pandang yang benar. Saya gak peduli apapun Goliat saudara. Mungkin saudara masih sekolah, masih kuliah. Mungkin juga tugasmu yang menumpuk, ujianmu yang banyak. Peer pressure dari teman-temanmu, whatever it is. Kalau saudara punya perspektif yang benar terhadap raksasamu, maka saudara akan bisa mengalahkan raksasamu. We cannot always control our situations, but we can always control our perspective. Kita tuh nggak selalu bisa kendalikan situasi kita. Nggak ada hal yang bisa membuat kita lebih stres, lebih mengkhawatirkan daripada kita mencoba mengendalikan sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Ini poin. Kalau itu masalah datang dari luar, sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Dan kalau kita mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang kita nggak bisa mengendalikan, nggak heran orang bisa depresi, orang bisa stres. Kita nggak bisa selalu punya kesempatan untuk bisa mengendalikan apa yang menjadi situasi kita. Tetapi catat baik, kita selalu bisa untuk mengendalikan perspektif kita. Kenapa? Karena perspektif kita yang kendalikan. You get the point? Kita mungkin bisa berada di dalam situasi yang sulit, tetapi kita selalu bisa punya perspektif yang benar. Datangnya dari mana? Dari firman Tuhan atas kehidupanmu. Mungkin kita nggak bisa selalu menemukan jawaban yang tepat atas semua apa yang kita terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita pada saat masalah datang, pergumulan datang, menjadi raksasa yang besar, kita selalu Tuhan, ini apa sih? Kita nggak menemukan jawaban yang tepat. Karena mungkin Tuhan nggak langsung berbicara kepada kita untuk menyatakan bahwa kenapa kamu harus hadapi itu. At the end mungkin kita akan mengerti. Dan biasanya kita mengerti. Tapi pada saat kita menghadapinya, mungkin kita nggak menemukan jawaban yang tepat. Tapi kita selalu bisa punya perspektif yang tepat. Katakan amin.
Sesungguhnya kita bisa hidup di atas situasi kita kalau kita memiliki perspektif kita yang menerjemahkan situasi kita. Alih-alih atau bukan sebaliknya mengizinkan situasi kita yang memengaruhi perspektif kita. You get the point? Jadi perspektif kita yang menentukan, menerjemahkan situasi kita, bukan situasi kita yang menentukan perspektif kita. Nah, seringkali kenapa anak Tuhan kalah dalam peperangan? Karena mereka mengizinkan situasi yang dihadapinya menentukan perspektif dia. Padahal seharusnya perspektif kita lah yang harus menentukan, menerjemahkan situasi apa yang saya hadapi. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita terjebak di dalam ketakutan dan kekhawatiran, dan it is real, I guarantee you 100% real. Maka segala sesuatunya yang kita hadapi, si raksasa itu bukan makin kecil kelihatannya, makin magnify. Karena kenapa? Karena fokus kita ke situ. You get the point? Kita bisa magnify the small things become giant. Kenapa? Karena kita punya perspektif yang salah. Aduh, mati lu gua. Aduh, kacau lu, mati. Kita udah punya perspektif yang salah. Jadi bahkan hal yang tadinya biasa-biasa bisa jadi raksasa tuh. Akhirnya you create your own giant. Tetapi kalau kita mencoba melihat dari perspektifnya Tuhan, kita bisa melihat raksasa, the Goliath itu, there's nothing. Karena Tuhan kita jauh lebih berkuasa daripada raksasa pun apa yang terjadi, yang ada dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Nah, seringkali raksasa yang besar itu tadi saya katakan bukan apa yang ada di depan kita. Justru seringkali banyaknya apa yang ada di dalam diri kita. What it is in your mind, what is in your mindset, karaktermu, masa lalumu. Bahkan itu bisa bersembunyi selama bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun dalam kehidupan saudara. Tanpa saudara sadari, that's your giant. You have to kill, you have to slay your giant. You have to bunuh rasasamu. Kenapa? Kalau kau diamkan, maka itu akan menguasai kehidupanmu. Jadi pastikan kita punya perspektif yang benar, lihat dari cara Tuhan melihat, lihat dari kacamata firman Tuhan. Karena jangan sampai kita udah kalah duluan sebelum kita bertanding. Kalau orang yang sini-sini sering banyak pertandingan olahraga, basket lah, bulu tangkis lah, sepak bola lah, whatever. Kalau kita sebelum masuk ke lapangan dan kita sudah kalah dulu di dalam mindset kita bilang, wah gila kita kalah nih. Wah ini timnya susah nih. Wah berat nih. Wah susah. Kita udah kalah dulu sebelum bertanding. You get the point? So, belajar untuk melihat dari cara Tuhan melihat. Yang kedua. Bagaimana kita fight our battle melawan raksasa kita. Yang kedua adalah God is fighting for us. Tuhan yang berperang bagi kita. Ulangan 20 ayat 4 dikatakan sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagi kamu melawan musuhmu dan dengan maksud memberikan kemenangan kepada kamu. Wow, ayatnya jelas banget bahwa Tuhan Allah yang menyertai kita, berperang bagi kita dengan maksud untuk memberikan kemenangan. Katakan kanan kirimu kemenangan. Jadi Tuhan berperang bagi kita bersama dengan kita, bukan membuat kita kalah, tapi memberikan kita kemenangan. So victory is guarantee. Makanya saya bilang jangan sampai kita berperang, kitanya udah kalah duluan. Padahal kemenangan itu udah jaminan janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kitanya udah kalah duluan. You get the point? Di sini ada
Anak-anak Starji yang teman basket. Lagi hobi tanding. Katakan kita sedang melawan tim yang jauh lebih kuat di atas kertas. Tapi datanglah Stephen Curry main di tim saudara. Katakanlah LeBron James main di dalam tim saudara. Just one of them. 4-nya teman kita semua. 1, either Stephen Curry atau LeBron James. Melawan tim yang lebih kuat, yang selalu menang champion di dalam kejuaraan daerah, kejuaraan. Jangan sampai saudara sudah bersama champion, seorang juara, lu udah kalah mental duluan. Ngerti sih maksud saya? Padahal seorang juara dia lihat, iya ini anak-anak ini kalau lawan gua mah gak ada artinya. Separuh kemampuan gua aja udah bisa ngalahin dia istilahnya gitu. Tapi tim yang lainnya udah kalah mental. Kemenangan adalah jaminan saudara. Kalau bengong kanan kirimu, kemenangan adalah jaminanmu. Saudara harus tahu pada saat saudara berperang, saudara gak sendirian. You are not alone. Kita harus bisa mengakui bahwa kekuatan kita terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang hidup tuh hidup. Dia yang berperang buat kita, dia berperang memberikan kemenangan buat kita. Roma 8:31 dikatakan sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita, yang akan melawan kita. Jadi kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa menang lawan kita? Siapa yang sanggup lawan kita? Hanya karena kita tidak melihat atau tidak melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan saudara. Saya ulangi sekali lagi. Hanya karena kita belum melihat atau tidak melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita berpikir bahwa Tuhan itu gak hadir. Atau Tuhan itu tidak ada di pihak kita. Ada kisah di dalam Bible di mana Elisa dan pelayannya bernama Gehazi. Pada saat itu mereka sedang dikepung oleh pasukan Aram. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan sampai ayat 17. Dikatakan begini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi. Jadi pelayannya bangun. Pelayannya si Elisa. Bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Dan tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Dan berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, mati aku katanya. Apa yang akan kita berbuat? Dia baru bangun pagi, dia lihat begitu keluar rumahnya langsung penuh dengan pasukan berkuda. Tentara-tentara di situ. Ayat 16, jawab Elisa ngomong begini, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Katakan sama saya, jangan takut. Coba ngomong kanan kirimu, yang nyertai kamu lebih banyak daripada menyertai masalahmu. Lalu berdoalah Elisa. Ayat 17, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya sehingga ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang si Gehazi itu. Sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. 2 orang yang sama, melihat gunung yang sama, yang satu berkata mati aku, yang satu berkata yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Salahnya ada di mana? Salahnya adalah di cara melihat. Elisa bisa melihat sesuatu yang jauh lebih daripada alam natural dia. Tapi si Gehazi melihat apa yang ada di depan mata dia. Gede banget masalah gua. Kalau kita mesti melihat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah yang kamu hadapi. Tuhan berperang
bagi kita. Katakan amin. Di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebuah janji Tuhan buat saudara saya, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita sekali-sekali pun juga. Di dalam di King James dikatakan, I will never leave you nor forsake you. Katakan amin. Di dalam terjemahan aslinya, pernyataan pertama itu adalah pernyataan double negatif. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam King James kata I will never leave you. Tapi di dalam terjemahan aslinya itu double negatif. Jadi aslinya, terjemahan aslinya adalah I will never leave you. Pernyataan kedua itu triple negatif. Pernyataan kedua tadi adalah I will never forsake you, betul ya? Tapi dalam terjemahan aslinya triple negatif. Aslinya adalah I will never forsake you. Jadi kalau ayat ini kita baca menurut aslinya, maka akan menjadi seperti ini. I will never leave you. I will never forsake you. Jadi kalau saudara merasa saudara sendirian hari ini, merasa ditinggalkan, saudara merasa lonely, saudara nggak punya apa-apa, saudara merasa Tuhan nggak tahu Tuhan ada di mana, saudara harus percaya kepada firman Tuhan bahwa I will never leave you and I will never forsake you. Terlepas dari perasaanmu, aku nggak merasakan lo pastor. Makanya kalau hidup pakai perasaan banyak dramanya. Hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Pada saat kita mencoba hidup sebagai anak Tuhan, lalu kita mulai hidup dari based on our emotion, based our feeling, hidup kita kayak yoyo. Yoyo saudara tahu, entar atas, entar di bawah, entar di atas, entar di bawah. Tergantung mood. Kalau mood saudara bagus, saudara on fire, saudara mood lagi jelek, saudara terkapar di bawah. Dan saya mau kasih tahu saudara, jangan hidup dari perasaan, tapi hiduplah dari kebenaran firman Tuhan. Terlepas perasaanmu tuh lagi mengafirmasi atau tervalidasi atau tidak, kebenaran Tuhan itu tidak akan pernah dapat digantikan oleh apa yang kita rasakan. Aku gak merasakan, hanya karena kamu gak merasakan bukan berarti firman Tuhan itu gak terjadi dalam hidup saudara. Aku belum melihat bahwa Tuhan buka jalan hidupku hanya karena kamu gak lihat, hanya kamu gak rasakan. Lalu Tuhan tuh tiba-tiba turun derajatnya jadi tukang pembohong, janjinya jadi janjinya palsu. No. Jangan hidup dari apa yang kau rasakan. Karena Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta. Tuhan bukan manusia yang bisa tidak setia. Kalau Tuhan berfirman, ya dan amin, pasti terjadi di kehidupan saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau orang hidup dari perasaan, kenapa bahayanya orang hidup dari perasaan? Satu kali, contohnya saya ditelepon oleh bank. Pak, saya dari Bank ABC. Kasih tahu Pak, Bapak menang undian hadiah dari bank 1 miliar rupiah. Ah, bohong ah, kamu penipu. Enggak Pak, kami asli. Kami bank yang begini. Dan kita, wah bener loh. Menang loh, dapat loh uang 1 miliar. Wah senang ya? Senang gak kalau dapat uang hadiah 1 miliar? Wah senang. Nggak 2 jam kemudian, ditelepon balik sama dia. Maaf Pak, setelah kami lihat lagi, pemenangnya bukan Daniel Wirawan, tapi Daniel Wiryawan. Mohon maaf sekali Pak Bapak, salah Pak, kesalahan kami, mohon maaf. Apa perasaanmu? Sih,
hanya karena sesuatu terjadi dalam perasaan saudara, beberapa saat kemudian pada saat itu berbeda terjadi, berbalik langsung saudara. Ya, kenapa begitu Mbak? Nggak usah jauh-jauh, habis ini ibadah, ngalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Nangis-nangis, on fire, wow. Turun eskalator, sampai parkiran mobil, keserempet mobilnya, jeger. Yang tadinya lagi, buka jendela, orang tuh maki-maki saudara. Bodoh lu, segala kebun binatang keluar. Tadinya saudara lagi happy-happy pulang dari ibadah gue, ngalami hadirat Tuhan. Tiba-tiba langsung, berbalik. Pertanyaan saya sama saudara. Saudara mau hidup dengan gaya, dengan pakai perasaan begitu? Hidupmu kayak yoyo. Dan iblis paling gampang memanipulasi saudara kalau saudara gak hidup dari dasar firman Tuhan. Tapi karena hidup dari perasaan saudara. Yang mengerti katakan amin. Ulangan 31 ayat 5 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan ia sendiri akan berjalan di depanmu, ia sendiri akan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Dikatakan dia sendiri, Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita, yang menyertai kita, yang tidak akan membiarkan kita, yang tidak akan meninggalkan kita. Kata kuncinya the power of faith. Kata kuncinya adalah kuasa dari iman. Dan saudara tahu bahwa pekerjaan musuh adalah memastikan saudara tertipu dan dibohongi dengan membuat kita merasa sendiri, kita merasa lonely, kita merasa ditinggalkan, merasa abandon, merasa terisolasi, merasa gak ada yang peduli sama kita, merasa gak ada yang care sama kita, gak ada yang mengasihi kita, yang membuat kita merasa gak penting, merasa diri kita gak berharga. Pekerjaan musuh membuat semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan pekerjaan musuh membuat kita supaya kita bisa melihat faktanya daripada kebenaran firman Tuhan. Itu kerjaannya. Musuh akan mencoba membenturkan kenyataan fakta saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Tuh kan, mana? Kamu udah doa, gak ada jawab juga. Tuh, katanya gereja mengasihi, dicari aja enggak lu. Tuh, katanya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuh lihat buktinya orang-orang gereja pada tinggalin lu. Tuh katanya Tuhan sayang sama kamu. Kok kamu harus hadapi begitu? Katanya Tuhan baik. Kalau Tuhan baik, kenapa kamu harus alami itu? Saudara akan dibenturkan terus dengan fakta dan kenyataan dan yang saudara hadapi. Dan kalau saudara tertelan dengan tipuan itu, saudara ditaklukkan oleh raksasamu. Katanya Tuhan itu penolong. Yesus penolongku. Ku cari wajahmu. Mana? Kok gak ada pertolongannya? Malah tambah apes malah iya hidupmu. Kalau kita gak memperbaharui cara pikir kita. Dan melihat kebenaran firman Tuhan itu sebagai dasar kita untuk melihat segala kehidupan kita. Maka dengan gampangnya kita akan tertipu dengan apa yang musuh sedang lakukan. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kesadaran bahwa Tuhan beserta dengan kita, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, membuat kita tidak takut bahaya. Kalau saudara saat ini takut dan khawatir, karena pada saat saudara ada di lembah, jangan-jangan saudara lupa bahwa Tuhan sedang menyertai saudara. Dikatakan bahwa gada Tuhan dan tongkat kita, Tuhanlah yang menghibur kita. Artinya ada di dalam penyertaan Tuhan ada perlindungan Tuhan buat saudara dan saya. So, perhatikan sini.
Takut dan khawatir itu sebuah respon yang natural yang kita punya. Sebagai manusia, Tuhan udah set kita untuk bisa punya rasa takut dan punya rasa khawatir. Coba bayangkan kalau manusia gak ada rasa tentang khawatirnya, saudara nyebrang jalan, saudara gak lihat kanan kiri, jalan aja, tenang kok gua. Ini orang udah putus, udah takut nih. Kita normal diberikan sensor untuk rasa takut dan khawatir terhadap sesuatu yang kita gak ketahui, sesuatu yang kayaknya kita gak bisa deteksi. That's okay, that's fine. Itu menyadarkan kita bahwa kita punya kekuatan yang terbatas, tapi Tuhan kita punya kekuatan yang tidak terbatas. Yang gak oke adalah pada saat kita tinggal di dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Sehingga kita dicengkram oleh ketakutan, kekhawatiran kita, sehingga kita gak bisa ngapa-ngapain. Dikit-dikit takut, kesana takut. Dicengkram oleh ketakutan, dipenjara oleh rasa takut dan kekhawatiran kita. Ini saya katakan we are bound, diikat oleh rasa takut dan khawatir. Ini yang kita harus perangi. Karena Tuhan berperang bagi kita. Katakan amin. Apapun saudara yang membawa saudara merasa dihantui rasa takut ini, gue takut itu, gue khawatir ini, takut khawatir ini. Yang mana itu hanya adalah raksasa atau Goliat yang hanya ada di dalam pikiranmu sendiri. Padahal realitasnya gak ada itu. Saudara sadar hari ini bahwa Tuhan berperang bersama dengan saudara dan memberikan saudara kemenangan. Katakan amin. Yang terakhir. Yang ketiga adalah don't give up. Jangan nyerah. Mazmur 28 ayat 7 ayat 8 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menjadi kekuatanmu? Apakah Tuhan menjadi perisaimu? Apakah Tuhan menjadi benteng keselamatanmu? Apakah Tuhan menjadi satu-satunya sumber pengharapanmu? Apakah Tuhan bisa satu-satunya di mana saudara bergantung dan saudara berserah penuh sama Dia? Kata kuncinya ada the power of hope. Kekuatan atau kuasa dari pengharapan. Di Roma 12 ayat 12 di dalam TPT yang dikatakan, let this hope burst forth within you, releasing a continual joy. Don't give up in a time of trouble, but commune with God at all times. Biarlah pengharapan itu meletup-letup dari dirimu. Melepaskan sukacita yang terus menerus. Jangan menyerah di saat-saat sulit. Coba ngomong kata gini, jangan nyerah. Tetapi bersekutulah dengan Tuhan senantiasa. Kenapa mesti bersekutu dengan Tuhan? Karena Dialah sumber kekuatan. Dia adalah sumber pengharapanmu, Dia adalah perisaimu, Dia adalah benteng keselamatanmu. Katakan amin. So harapan adalah sesuatu yang ada di depan kita. Selama masih ada harapan, maka kegagalan, kesalahan, kesakitan, masalah, pergumulan masih kita bisa tanggung. Harapan memberikan kita semangat untuk kita menghadapi hari-hari kita. Sekalipun masalahnya berat banget pastor, pergumulanku berat. Harapan membuat saudara bisa ada kekuatan. Tanpa harapan yang ada adalah kegelapan. Gelap gulita. Gak bisa lihat masa depan. Orang yang gak punya hope, dia gak bisa, aku udah gak bisa lihat masa depan, udah hancur, udah gelap. Aku gak bisa lihat ada jalan, aku udah gak bisa lihat apa-apa. You all black, tiba-tiba black out. Hopelessness mematahkan semangat kita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Katakan amin. Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kata hari depan yang penuh
harapan. Nah, saudara harus tahu nubuatan ini yang datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia itu datang karena situasi bangsa Israel itu sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Jadi lagi dibuang, lagi ditawan, lagi dipenjara, lagi diperbudak. Orang Israel sedang kehilangan rumahnya, mereka sedang kehilangan negerinya, dirampas hartanya. Mungkin ada anggota keluarganya yang mati, negeri mereka runtuh. Mungkin mereka mengalami kekalahan, orang-orang yang dikasihnya tewas oleh pedang. Jadi situasinya lagi ancur-ancuran, lagi babak belur. Lagi udah habis semua, udah gak ada harapan lagi. Datanglah nubuatan melalui Nabi Yeremia. Dikatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Oh my God. Situasiku lagi hancur, berantakan. Seperti kayak orang bangsa Israel. Tapi firman Tuhan datang seperti datang kepada saudara saat ini. Bahwa rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera buat saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Yang memberikan kepada saudara masa depan yang penuh dengan harapan. Pengharapan membuat kita gak menyerah sebelum kita berperang. Pengharapan membuat kita berani menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Pengharapan membuat kita berkata, I will win this battle. Pengharapan membuat kita bisa kata, I will never give up. Kenapa? Karena ada pengharapan. Tapi kalau saudara gak punya pengharapan di dalam Tuhan, saudara akan gampang dikalahkan. Waktu saya mereview kembali sermon ini kemarin, tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu sesuatu dalam hati saya. Dia ngomong begini, saudara catat. Jangan jadi orang yang sulit ditolong sama Tuhan. Sekali lagi, jangan jadi orang yang sulit ditolong sama Tuhan. Tuhan sudah datang dan Tuhan mau tolong saudara, tapi saudara terlalu banyak drama sehingga saudara gak mau ditolong sama Tuhan. You get the point? Saudara menolaknya, saudara mengabaikannya. Jangan kita mempersulit Tuhan untuk menolong kita. Kenapa? Karena kebanyakan dramanya. Karena Tuhan udah hadir, Tuhan sudah mau tolong saudara, tapi saudara gak mau ditolong. Hanya orang yang, gini. Orang yang tidak tertolong adalah orang yang menolak untuk ditolong. Betul gak sih? Pernah gak ketemu orang mau tolong dia gak mau, gak usah bantu gue, bantu. Padahal hidupnya udah babak belur, udah hancur-hancuran. Orang datang mau tolong dia, gak usah bantu gue. Nah orang kayak gini gimana bisa ditolong? Wong dianya aja menolak untuk ditolong. You get the point? Jadi kalau malam hari ini saya berdoa supaya saudara hadir, bukan hanya sekedar datang, worship night, gereja buat, lalu saudara daftar, aku datang ibadah. No. Tapi jadikan malam ini buat saudara, untuk saudara mengalami kelepasan pada saat saudara menghadapi Goliatmu dan saudara menang di dalam peperanganmu. Dan jangan besok, kalau enggak besok ya ditawan lagi, diikat lagi, kalah lagi. Begitu siklusnya, bolak-balik. Jadi saudara harus mau membuat diri saudara bisa ditolong oleh Tuhan. Coba kamu harus bisa ditolong sama Tuhan. Karena Tuhan ingin menolong saudara. Kesimpulannya, Dua Korintus 12 ayat 9 yang 10.
Ayat yang terakhir. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Wow. Paulus ini lagi waktu dia nulis, kalau kita dengan konsep berpikir dunia kita, ini gak salah nih si Paulus nih nulis nih. Aku lebih senang dan rela dalam kelemahan, gak salah. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Ada gak orang yang suka dalam kesukaran, dalam siksaan, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus? Dia lebih suka di situ, kata si Paulus. Karena jika aku lemah, maka aku kuat, kata dia. Pastor, aku udah gak kuat. Yang kayak lu yang dicari Tuhan. Pastor, aku udah mau nyerah Tuhan. Nah, sini kata Tuhan. Sini, aku tolong kamu. Tapi orang yang masih berkata, gue bisa kok, gue masih mampu, gue bisa. Yang kayak begini, susah ditolong sama Tuhan. Tapi orang yang bisa datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, dan Tuhan ini aku. Ada banyak raksasa dalam kehidupan aku, atau aku sedang menghadapi raksasa di depan aku. Aku tak tahu gimana, aku gak harus gimana. But one thing hari ini, malam hari ini aku keluar dari ibadah, aku tahu aku punya Tuhan yang menyertai aku dan tidak pernah meninggalkan aku. Aku tahu aku punya Tuhan yang berperang menggantikan aku. Aku tahu aku punya dapat firman Tuhan yang mengubah cara melihatku terhadap masalah yang aku hadapi. Aku gak lagi ngedumel, aku gak lagi ngomel, tapi justru aku bisa mengucap syukur. Dan percaya pada setiap janji Tuhan dalam kehidupan saya. Orang bisa berhadapan dengan masalah yang sama, raksasa yang sama, tapi yang satu ngedumel, ngomel, tapi yang satu bisa mengucap syukur. Dan tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan dia. Salahnya di mana? Salahnya ada di sini. Yang ada di kepala lalu mempengaruhi apa yang dia lihat. So change your perspective pada malam hari ini. Kalau saudara lemah, justru itu bagus banget. Datang sama Tuhan, dia akan memberikan kekuatan buat saudara. Kenapa? Karena ada kasih karunia-Nya buat dia, buat Tuhan buat saudara. Ada kasih karunia-Nya, ada kekuatan Tuhan buat saudara. Malam hari ini saya nggak, apa raksasamu? Identify yourself, identifikasi. What the things or people atau whatever yang saudara sedang hadapi, yang saudara membuat saudara takut, tertawan, ditindas, diintimidasi, membuat selalu merasa kalah, whatever it is, apapun itu, datang sama dia. Fight your giant, face your giant, hadapi raksasamu. Katakan amin. Karena kasih karunia Tuhan itu cukup buat saudara.